kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang manajemen keuangan pendidikan MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Muflihatin dan saya Nia Ramadhani dan saya Nurun Adifa. Selanjutnya, materi kami terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian manajemen keuangan pendidikan di MI atau SD. Yang kedua ada tujuan manajemen keuangan pendidikan di MI atau SD. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan MI SD. Dan yang keempat yaitu pengembangan manajemen keuangan pendidikan di MI atau SD, transparansi dan akuntabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan pendidikan MI atau SD. Manajemen keuangan MI atau SD merupakan proses mengatur, mengelola, dan mengarahkan sumber daya keuangan sekolah agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah tujuan manajemen keuangan pendidikan di MI atau SD. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk menciptakan keteraturan dalam administrasi keuangan agar penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya manajemen keuangan, kebutuhan pendanaan untuk kegiatan sekolah itu dapat direncanakan. Nah, upaya pengadaannya dilakukan, dicatat secara transparan, serta digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan di MI atau SD. Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan MI atau SD ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pencatatan keuangan, yang ketiga adalah pemeriksaan, dan yang keempat adalah pertanggungjawaban. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi, perencanaan anggaran adalah proses untuk menemukan tujuan, menetapkan prioritas, merincikan sasaran, menganalisis pilihan, pencapaian sasaran, serta merancang pendekatan alternatif untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah pencatatan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, pendidikan terdapat 2 aspek. Yang pertama yakni pengelolaan terkait wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran uang. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan yang melanjutkan urusan yang pertama yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan dana dalam manajemen keuangan. Yang ketiga adalah pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab penerimaan, penyimpanan, serta pembayaran atau penyerahan dana yang dilakukan oleh bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Di sini pertanggungjawaban adalah laporan yang disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada pihak internal lembaga atau eksternal yang merupakan pemangku kepentingan lembaga pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan manajemen keuangan pendidikan di MI atau SD, transparan dan akuntabel. Transparan yaitu mengacu pada kejelasan informasi mengenai penggunaan dana dan dari mana dana tersebut. Tujuan dari transparan yaitu memungkinkan semua pihak untuk terlibat dan memantau serta memahami proses dari penggunaan dana tersebut. Selanjutnya, akuntabilitas, yaitu mengacu pada kewajiban untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas penggunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari materi-materi kami sebelumnya adalah manajemen keuangan MI atau SD berperan penting dalam mengatur dan mengelola dana sekolah agar kegiatan pendidikan berjalan efektif dan efisien. Tujuannya untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana sekolah dapat dilakukan secara jujur, terbuka, dan dipercaya oleh semua pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.